pertama adalah syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya syafaat ini hanya berlaku bagi Nabi, hanya dimiliki oleh beliau, tidak dimiliki oleh selain beliau, baik itu oleh malaikat, para nabi dan rasul lainnya, dan juga tidak dimiliki oleh para sahabat dan orang-orang soleh lainnya. Ini bagian yang pertama. Adapun bagian yang kedua, asy-syafa'atul 'ammah lahu sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minin, yaitu syafaat yang sifatnya umum yang dimiliki oleh Nabi dan juga kepada bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dan kedua macam ini pun memiliki perincian-perincian. Maka kita akan bahas yang pertama, syafaat yang khusus bagi Nabi, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ini terbagi menjadi 3 macam. 6. An-naw'ul awal, yang pertama asy-syafa'atul uzma, syafaat yang teragung. Al-uzma itu bentuk muannas, muzakarnya adalah al-a'zam. Jadi syafaatul uzma adalah syafaat yang teragung. Inilah yang disebut al-maqam al-mahmud, yaitu posisi yang terpuji, kedudukan yang terpuji, yang khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa yang sering kita baca, doa setelah azan. Kita baca apa? Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah. Dan bangkitkanlah beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada posisi yang terpuji yang telah engkau janjikan. Yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, tempat yang terpuji adalah syafaatul uzma, yaitu terjadi di padang mahsyar, yang saat itu manusia dikumpulkan dalam keadaan genting, dalam keadaan mengenaskan. Mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejarak 1 mil. Yang menjadi bukti mereka dalam keadaan genting adalah mereka dikumpulkan bersamaan, laki perempuan dalam keadaan tidak berpakaian. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, kalau mereka dikumpulkan bersama, berarti saling memandang dong. Apa kata Nabi? Al-amru asyaddu min zalik. Suasana saat itu sangat genting. Yang mereka pikirkan antara keselamatan atau kecelakaan. Iya. Mereka berharap agar segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah dihisab, maka akan jelas nasibnya. Ya. Dalam kondisi seperti ini, mereka pun mendatangi beberapa nabi dan rasul. Diharapkan agar mereka bisa memberikan syafaat, yaitu menjadi wasilah, memohonkan kepada Allah agar disegerakan hisab. Nah, mereka datang kepada Nabi Adam yang pertama. Datang kepada Nabi Adam, seraya mengatakan, utlubu man yashfa' lana indallah, fayadhhabuna ila Adam abul bashar. Mereka mendatangi Nabi Adam yang disebut abul bashar, yaitu bapaknya manusia. Manusia mendatanginya
dengan menyebutkan pujian-pujian kepadanya. Seraya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dengan tangannya. Ini keistimewaan yang tidak ada pada manusia yang lain. Wa asjadalahu malaikatah, dan juga Allah memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepadamu. Dan Allah juga mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Fayaqulun, mereka berkata, isfa' lana 'inda rabbik, berikanlah untuk kami syafaat. Ala tara ila ma nahnu fih, bukankah kau melihat bagaimana penderitaan yang kami alami? Faya'tadzir, tetapi Nabi Adam tidak bisa. Beliau meminta uzur. Kenapa? Karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa berdosa karena ia pernah diperintahkan untuk tidak mendekati sebuah pohon, tapi dia malah mendekati. Wa ma'lumun anna syafi'a idza kana 'indahu syai' yakhdasu karamatahu 'indal masu ilaih. Dan biasanya memang kalau orang pernah melakukan kesalahan, maka dia akan malu kepada orang yang dia berbuat salah kepadanya. Ya. Padahal dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam sudah diampuni. Allah menjelaskan dalam surat Thaha ayat 121, wa 'asa Adam rabbahu faghawa tsumma istabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Nabi Adam pernah bermaksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memilihnya dan menerima taubatnya. Iya. Akhirnya yazhabuna ila Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh. Wa yadhkuruna min awsafihi allati imtaza biha. Maka manusia pun memuji kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Nuh dengan mengatakan, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Maka ini menjadi dalil bahwasanya Rasul yang pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Adam hanyalah Nabi, bukan Rasul. Faya'tadzir, Nabi Nuh pun meminta uzur, artinya tidak bisa. Kenapa? Sa'alallaha ma laisa lahu bihi ilmun. Ya, dia telah meminta sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diminta. Apa permintaan Nabi Nuh yang membuat Allah marah? Dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Ya Rabb, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan dia bukan bagian dari keluargamu. Artinya Nabi Nuh pun tidak bisa untuk memberikan syafaat. Tsumma yadhhabuna ila Ibrahim alaihissalam. Maka manusia pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim, sama memuji Nabi Ibrahim. Tapi beliau pun tidak bisa karena pernah melakukan kesalahan, yaitu pernah berdusta 3 kali. Walaupun sebenarnya ini bukan dikatakan dusta, tapi disebut namanya apa? Tauriyah. Yang pertama, ketika dia diajak oleh kaumnya untuk mengadakan acara perayaan berhala mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, anak sakim, aku sakit, padahal fisiknya sehat. Tapi ini maksud dengan sakit di sini sakit apa? Sakit hati. Kemudian juga ketika dia menghancurkan berhala, ketika ditanya siapa yang menghancurkan, dia menjawab, tuh tanya tuh yang paling gede. Kemudian yang ketiga, ketika dicegat dalam perjalanan, yang mana istrinya mau diambil, Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku.
Intinya Nabi Ibrahim pun tidak bisa untuk memberikan syafaat. Tsumma yadhhabuna ila Musa. Mereka pun mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun demikian, tidak mampu. Karena dia merasa malu juga, karena telah melakukan kesalahan, yaitu membunuh orang Kibti yang tidak berdosa. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Isa, demikian pula Nabi Isa tidak mampu. Fayadhhabuna ila Muhammad. Mereka pun mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi SAW langsung menuju Allah, sujud tersungkur, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, irfa ra'sak sal tu'tah isfa tusyaffa. Bangkitlah ya Muhammad, mintalah, niscaya akan diberikan, dan mintalah syafaat, niscaya akan diberikan. Iya. Jadi inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Liyariha ahlul mauqif, yaitu tujuannya agar disegerakan apa? Hisab. Karena saat itu manusia berkumpul di padang mahsyar arba'ina sanah yantaziruna fasal qadha. Mereka berkumpul di padang mahsyar berdiri selama 40 tahun jemaah sekalian. 40 tahun dalam kondisi genting kacau, ya, dan mereka semua lupa dengan keluarganya, tidak mengenal anaknya, istrinya, masing-masing ngurusin dirinya sendiri. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Jadi ini macam syafaat yang pertama, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih jamaah sekalian, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cuma hadis ini dijadikan sebagai hujjah oleh orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, yang mana mereka ketika menziarahi makam Nabi SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Boleh enggak ketika kita di dunia berdoa seperti itu? Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi mereka mengatakan justru boleh. Dalilnya mana? Ini. Yaitu di mana manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi SAW meminta syafaat. Berarti ini diperbolehkan. Ya, maka kita katakan jamaah sekalian, kondisinya berbeda. Naam, nanti di akhirat diperbolehkan. Karena seluruh manusia dihidupkan kembali. Sementara di dunia semuanya sudah meninggal. Sedangkan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya meminta, ya, kepada makhluk yang sudah mati, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Walaupun yang diminta itu adalah orang-orang mulia, para nabi dan rasul. Kemudian syafaat yang kedua khusus bagi Nabi adalah syafa'atuhu fi ahlil jannati ayyadkhuluha, yaitu syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Nah, karena calon penghuni surga setelah mereka melewati as-sirat sampai di penghujung jembatan, wajaduha muglaqah, mereka mendapati pintu surga itu tertutup. Mereka tidak langsung masuk ke dalam surga. Fayatlubuna man yashfa' lahum,
Maka mereka pun meminta kepada orang yang bisa memintakan agar pintu surga itu dibuka oleh malaikat Ridwan, yaitu penjaga pintu surga. Ya, bagi yang mengatakan dia adalah nama malaikat penjaga surga. Iya. Fayashfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah fi fati abwabil jannah li ahliha. Maka Nabi pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akhirnya Nabi setelah meminta baru pintu surga dibuka. Wa yushiru ila dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 73 yang menjelaskan bahwasanya setelah orang-orang beriman melewati sirat mereka belum bisa masuk. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka datang ke surga, ya, Allah katakan wa futihat abwabuha, baru kemudian pintu surga dibuka. Ada kalimat waw yang menunjukkan pintu surga awalnya ditutup. Demikian pula berdasarkan hadis Anas bin Malik. Ya, ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftahu fayaqulul khawazin man anta. Nabi pun meminta untuk dibukakan pintu surga dan penjaga surga mengatakan, "Siapa engkau?" Ya, dia mengatakan Muhammad. Faqal bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan engkaulah yang membuka pintu surga yang sebelum engkau aku belum pernah membukanya. 6. Jadi ini syafaat yang kedua khusus bagi Nabi SAW. Jadi Nabi adalah manusia yang pertama yang masuk ke dalam surga. Dan juga umat beliau. Walaupun beliau adalah umat yang terakhir, tetapi yang pertama masuk surga. Kemudian yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib ay yukhaffifa anhu al-azab. Itu syafaat beliau untuk pamannya, ya, Abu Thalib, agar diringankan azabnya. Ini adalah syafaat khusus yang tidak berlaku kepada orang kafir lainnya, yang tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan lainnya. Ya, ini menjadi kekhususan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi pelaku syirik syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepadanya. Karena pelaku syirik tidak akan mendapatkan syafaat. Ini kan bersifat umum. Dikecualikan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mengeluarkan pamannya dari neraka. Hanya mampu memohonkan kepada Allah agar diringankan azabnya. Berkata Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas ini jemaah? Paman Nabi. Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bisyai? Apakah engkau bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib? Fa innahu yahutuka wa yaghdabu laka. Karena sesungguhnya Abu Talib sudah banyak berkorban untukmu, menolongmu, bahkan dia pun marah karenamu. Nabi mengatakan, "Na'am, huwa fi dakhdahi min nar." Naam, dia berada di keraknya api neraka. Afwan, huwa fi dakhdahi minan nar, dia berada di permukaan neraka. Laula ana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, mungkin dia berada di keraknya api neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa alaihi na'lan
minha yugli minhuma dimaghah. Yaitu dia memakai sendal neraka yang jika dia pakai maka ubun-ubunnya pun meleleh dan melepuh. Itu siksaan neraka yang paling ringan jamaah sekalian. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya siksaan neraka. 6. Wa hadhihi syafa'ah khassatun bir Rasul. Jadi syafaat ini khusus bagi Nabi SAW dan bagi pamannya saja. La ahada yashfa' fi kafir abada. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya, ini diantara syarat yang sudah kita bahas, bahwasanya syafaat itu hanya berlaku bagi orang yang mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Surat Thaha ayat 109. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali orang yang Allah izinkan kepadanya dan Allah ridhoi padanya. Ini 3 macam syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qismus tsani. Sekarang bagian yang kedua. Apa tadi bagian yang kedua? 6. Syafaat yang umum dimiliki oleh Nabi dan juga oleh selainnya. Selainnya bisa orang-orang yang beriman, para malaikat, dan ini pun bermacam-macam. Yang pertama asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha, yaitu syafaat yang diberikan untuk orang yang semestinya masuk neraka. Ya. Yang semestinya dia masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka. Misalnya timbangan keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Karena dia mungkin di dunia sebagai pelaku dosa besar. Naam, dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia menjadi pelaku dosa besar. Dengan adanya syafaat bisa jadi dia enggak jadi masuk neraka. Ya. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Terus apa? "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah bisa saja mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai yang dikehendakinya. Makanya kita enggak boleh memastikan pelaku dosa besar. Misalnya ada orang yang meninggal dalam keadaan berzina, dalam keadaan dia begal, ditembak polisi, mati. Enggak bisa kita mengatakan orang kayak gitu mah neraka. Ya. Kenapa? Karena tahta masyiatillah. Bisa jadi dia enggak jadi masuk neraka karena apa di sini? Syafaat. Ya. Syafaat dari siapa? Dari orang-orang yang beriman. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim yang meninggal. Muslim ini mencakup muslim yang taat maupun muslim yang melakukan kemaksiatan. Ya, dia meninggal kemudian dia disolati oleh 40 orang yang tidak pernah ataupun yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka untuk memberikan syafaat. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya keutamaan mensolati jenazah, ya, maka manfaatnya itu kembali kepada dua sisi. Kembali kepada mayit yang disolatin dan juga kembali kepada yang nyolatin. Manfaat itu kembali kepada orang yang disolatin ini. Dia akan mendapatkan apa? Syafaat.
manfaat bagi orang yang nyolatin, dia akan mendapatkan pahala paling kecil sebesar gunung Uhud, yang disebut dengan 1 qira. Tapi 2 syarat di sini, 40 orang, dan yang kedua tidak pernah melakukan apa? Kesyirikan. Ya. Nah, maka ini juga diperkuat dengan sabda Nabi SAW. Ya sudah kita bacakan kemarin. Beliau mengatakan khuyyirtu baina syafa'ah. Aku diberikan 2 pilihan. Antara dimasukkan setengah umatku ke dalam surga, berarti setengah lagi kemana? Ke neraka. Atau ya, aku bisa memberikan syafaat. Maka Nabi memilih untuk bisa memberikan syafaat karena itu lebih umum dan lebih mencukupi. Para sahabat mengatakan, atarawna lil muttaqin? Apakah syafaat itu berlaku bagi orang-orang yang bertakwa saja? La, walakinnaha lil muznibin al khatta'in al mutalawisin. Justru syafaat itu bermanfaat bagi pelaku dosa, ya, bagi orang yang melakukan kesalahan dan yang lainnya, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? 6. Jadi menunjukkan bukan hanya Nabi saja, tetapi juga ya orang-orang yang beriman, kaum muslimin itu bisa memberikan syafaat. Kemudian macam yang kedua, asy-syafa'atu fi man dakhalan nar ay yukhrija minha. Ya. Yaitu syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Kalau tadi yang pertama belum masuk, ya, tapi yang kedua ini dia sudah masuk. Nah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Dan inilah keyakinan yang sahih, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu bisa keluar dengan adanya syafaat. Ini menyelisih keyakinannya siapa kemarin? Orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Fa innahum yunkiruna syafa'ah fi ahlil ma'asi mutlaqan. Mereka mengingkari adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Yakni pelaku dosa besar mereka kekal di neraka. Tidak mungkin keluar dari neraka. Ya, karena memang prinsip dasar agama mereka bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, dan yang namanya kafir mukhalladun finnar, kekal di neraka. Ya, ini akidah mereka, sehingga mereka pun mengingkari adanya syafaat. Ya, justru Nabi SAW menyebutkan ada orang yang sudah mungkin tidak terlihat di neraka, sudah menjadi arang, ya, sudah hangus, tapi mereka dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Nah, di antara dalil-dalil yang masyhur tentang masalah ini, yaitu Nabi SAW mengatakan, inna syafa'ati min ahlil kabair. Sesungguhnya syafaatku, ya, bagi pelaku dosa besar dari umatku. Nah, demikian pula di antara hal yang menjelaskan bahwasanya ada orang yang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan lagi, atau juga seorang yang semestinya masuk neraka tapi enggak jadi, adalah dalil yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bersabar ketika ditinggal mati oleh anaknya. Maka anaknya nanti pada hari kiamat itu bisa menghalangi dia dari api neraka. Mana dalilnya? yakni ketika Nabi SAW mengetahui ada seorang wanita memiliki anak semata wayang. Berarti anak satu-satunya ditinggal mati oleh anaknya. Setelah Nabi mendapatkan informasi seperti itu, Nabi pun melakukan takziah, mendatangi wanita tersebut dan memberikan nasihat agar bertakwa, agar bersabar.
Wanita ini malah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sedih? Itu adalah anak satu-satunya. Maka Nabi pun menghibur hatinya seraya mengatakan, man mata lahu salasatun minal walad lam yablughul hinsa kana lahu hijaban minan nar au dakhalal jannah. Barang siapa yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum mencapai usia balik, maka baginya tameng, maka baginya penghalang dari azab neraka, atau dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti di sini siapa yang bisa memberikan syafaat jamaah? Anaknya. Ya. Jadi ini sifatnya umum. Anak pun bisa memberikan syafaat. Ini 3 orang. Maka Umar pun mengatakan, bagaimana kalau 2 orang? Nabi mengatakan, ya 2 orang juga. Maka seandainya Umar mengatakan lagi, bagaimana kalau 1 orang? Pasti Nabi juga mengatakan, iya 1 orang juga. Iya. Demikian pula hadis yang menjelaskan ketika para sahabat duduk-duduk seperti ini, mengadakan majelis ilmu, Nabi memandang ada seorang jamaah yang sedang memangku anaknya. Nabi pun mengatakan kepadanya, hal tuhibbu, apakah engkau mencintai anakmu itu? Ya, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya ini orang cinta banget sama anaknya. Keesokan harinya orang ini gak datang lagi. Nabi pun bertanya, mana Fulan? Kau gak datang lagi? Ya, maka disampaikan oleh para sahabat, sesungguhnya dia sedang terkena musibah. Anak yang kemarin dia bawa meninggal. Nabi pun bersegera untuk bertakziah ke rumahnya. Maka Nabi SAW menghiburnya seraya mengatakan, ayyuhuma ahabu ilaik, mana yang lebih engkau cintai? Anakmu hidup terus dan engkau bisa bercanda dengannya, atau anakmu mendahuluimu dan dia akan berdiri di pintu surga? Maka orang ini pun jelas mengatakan yang keberapa? Yang kedua. Sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Allahu khosoh aulikullina, apakah ini berlaku hanya untuk dia saja atau juga untuk kita semua? Bal likullikum, ini berlaku bagi semuanya. Artinya siapa saja yang ditinggal mati oleh anaknya, ya mungkin keguguran, ya, maka insya Allah itu akan bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Yang penting dihadapi dengan apa? Kesabaran, ikhlas, ridho. Ya, demikianlah orang yang beriman ketika dia terkena musibah tidak menyesali musibah yang dialami, tetapi dia memandang hikmah di balik musibah tersebut. Kemudian yang terakhir, asy-syafa'atu fi raf'i darajatil mu'minin, yaitu syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang yang beriman yang mereka sudah masuk surga itu bisa bertambah derajatnya lebih tinggi lagi dengan apa diantaranya? Syafaat. Sebagaimana doa Nabi SAW kepada Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, Nabi bertakziah dan mendoakannya seraya mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fih wa khlufhu fi akibih. Ya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya. Karena Abu Salamah, ya, dia akan masuk surga. Maka Nabi mengatakan warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya.
Demikian pula hadis ya tentang keutamaan memiliki anak yang soleh. Ada seorang ayah yang dia masuk ke dalam surga, tiba-tiba derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, "Anna hadza?" Ya. Dari mana ini? Kenapa ini bisa terjadi? Apa kata Allah? Listighfari waladika lak. Itu karena sebab permohonan ampun dari anakmu. Ya, jadi istighfar itu bukan hanya pengampunan dosa, tapi bisa juga mengangkat apa? Derajat. Iya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang macam-macam syafaat. Jadi syafaat khusus bagi Nabi dan juga bagi selainnya. Jadi syafaat yang khusus bagi Nabi apa saja tadi? Yang pertama, syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat untuk penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat beliau untuk pamannya agar apa? Diringankan dari azab. Nabi tidak mampu meminta kepada Allah agar ya pamannya itu dikeluarkan dari neraka. Ingat jamaah sekalian, ini hanya bermanfaat bagi pamannya. Kalau ada yang bertanya, apakah syafaat Nabi bermanfaat bagi orang tuanya, bagi kakeknya Abu Thalib? Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ya karena hadis yang menyatakan seperti itu. Ya, ketika ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Kemudian Nabi mengatakan, "Inna abaka wa abi finnar." Sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka. Nah, azan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita selesaikan pembahasan asy-syafa'ah. Setelah kita menyebutkan macam-macam syafaat, maka ada pertanyaan, siapakah makhluk-makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi sudah kita sebutkan, ya, orang-orang yang beriman, kemudian anak yang ditinggal orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, ya. Maka di antara yang bisa memberikan syafaat adalah para malaikat, ya. Kemudian para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang beriman. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun." Ya, bahwasanya malaikat, para nabi dan orang-orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat, di antara orang yang bisa memberikan syafaat secara khusus adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang dimaksud dengan orang yang mati syahid di sini yaitu mati syahid di medan perang. Karena syahid ada dua, ada yang sifat umum, ada yang sifatnya khusus. Ya, orang yang meninggal sakit perut, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Tapi yang dimaksud yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang mati syahid di medan perang. Rasulullah mengatakan, "Yushaffa'u syahid fi sab'ina min ahli baitihi." Orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Ya, 70 keluarganya. 6. Kemudian yang kelima adalah anak-anak kaum muslimin untuk orang tua mereka. Baik. Kemudian juga itu manusia ataupun malaikat yang bisa memberikan syafaat. Adakah amalan-amalan yang bisa memberikan syafaat? Ada. Jadi ada beberapa amalan yang itu bisa memberikan syafaat. Di antaranya adalah membaca apa? Al-Quran. Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Terus apa lagi? Puasa. Ya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang mengamalkannya. Ya. Terus juga yang ketiga, doa anak yang soleh. Ya, doa anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Terus juga tinggal di kota Madinah. Ya, tinggal di kota Madinah yang sabar tentang ujian yang ada di dalamnya. Karena kota Madinah kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget. Apa kata Nabi SAW? "Man sobara ala liwaiha liawaiha wa syiddatiha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersabar dengan kondisi cuaca yang ada di Madinah, maka aku akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ini menjelaskan tentang keutamaan
tinggal di kota Madinah. Bukan hanya ini, ya, dia juga orang yang ada di dalamnya terhindar dari fitnah Dajjal. Baik jamaah sekalian, nanti pada sholat Isya kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita tanya jawab. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu istaqimu i'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan sedikit menyelesaikan pembahasan tentang syafaat. Di antara amalan-amalan yang bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat, yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran, berpuasa. Di sini baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang penting bukan puasa bid'ah, seperti puasa khusus yang dilakukan di bulan Rajab. Tidak ada keutamaan khusus, anjuran khusus untuk berpuasa di bulan Rajab. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab secara khusus rata-rata hadisnya maudhu. Bukan berarti kita tidak mengerjakan ibadah puasa di bulan ini. Maka silakan kita berpuasa dengan puasa sunnah yang sudah disyariatkan. Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid dan yang lainnya. Kemudian doa anak yang soleh. Terus tinggal di mana tadi? Di kota Madinah. Ya. Kemudian yang kelima, banyak membaca selawat. Iya. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholah. Jadi orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, yang dia akan mendapatkan syafaat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Jadi perbanyaklah membaca sholawat, terutama di waktu-waktu khusus, yaitu di hari Jumat. Memperbanyak membaca sholawat itu seperti apa jamaah? Itu kapan saja. Ada dua kalimat yang hendaknya sering untuk kita baca, yaitu astaghfirullah dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang nyetir, sedang di jalan, di majlis, ya perbanyak membaca selawat. Kemudian yang keenam adalah salat manusia kepada mayit yang bertauhid, yang tadi sudah kita jelaskan. Itulah amalan-amalan yang bisa memberikan syafaat. Sebaliknya, ada hal-hal yang itu menjadi penghalang untuk mendapatkan syafaat. Apa penghalang-penghalang syafaat? Yang pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang zalim dan sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, rajulani min ummati la yanaluhuma syafaati. Ada dua orang dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Sultanun zalum ghasum wa akhar ghalun fid din. Ya. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim, dan yang kedua adalah orang yang gulu, berlebih-lebihan dalam masalah agama. Yang insyaallah di bab berikutnya akan dibahas tentang al-gulu fid din, ya, gulu dalam agama. Kemudian juga di antara penghalang syafaat adalah orang yang suka melaknat. Ya, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu tidak akan bisa menjadi saksi dan juga tidak akan bisa memberikan syafaat, ya, pada hari kiamat. Jadi itu beberapa hal berkaitan tentang masalah syafaat yang insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif
ya tentang kaidah-kaidah syafaat yang sudah kita jelaskan. Ustadz, saya baca dalam kitab Prinsip-Prinsip Akidah Aswaja, kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian melihatnya lagi setelah memasuki surga, sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Syarah Lum'atul I'tiqad, terjemahan juga seperti itu, di padang mahsyar dan di surga. Pertanyaannya, untuk ya di padang mahsyar, bukankah masih bercampur antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Mohon pencerahannya. Bisa melihat Allah maksudnya seperti apa yang di padang mahsyar? Baik, ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang masalah ini ya. Tentang masalah ru'yatullah. Ada 3 kelompok ya. Ahlus sunnah meyakini Allah akan terlihat di hari kiamat. Orang-orang sufi meyakini Allah itu terlihat di dunia dan juga di akhirat. Ada lagi yang ketiga, kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak mungkin terlihat baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terlihat di dunia dan mungkin terlihat di akhirat.